Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perusahaan jasa kami, yaitu rental mobil. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Rahma Nuraini, absen 6. Untuk profil perusahaan kami yaitu rental mobil Mr. Ronskar, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil yang didirikan oleh Bapak Imron pada tanggal 22 Oktober 2020, berlokasi di kawasan Jalan Kiai Sofyan Yusuf, Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Perusahaan ini menjadi salah satu penyedia layanan transportasi di daerahnya dengan komitmen untuk memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan terpercaya kepada pelanggan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi selanjutnya perkenalkan, nama saya Generasi Asyanti, saya absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksinya. Sebelumnya mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang COA. Jadi COA ini digunakan untuk mengaitkan atau akun-akun yang ada di siklus akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi. Berikut merupakan rekap transaksi dari rental Mr. Ron Cars. Yang pertama itu ada nomor bukti. Jadi nomor bukti di sini saya menggunakan rumus tax day yang diambil dari tanggal supaya nomor awalnya itu menjadi 001 sesuai dengan tanggalnya. Lalu BKM ini menjadi bukti, jenis bukti kasnya atau bukti transaksinya. Lalu Cusmon itu buat yang ketiga ini, jadi supaya dia mengikuti bulan dari tanggal transaksinya. Lalu dan end year itu berarti kita mengikuti yang keempat ini, jadi mengikuti sesuai dengan tanggal transaksinya. Lalu untuk jenis mobil ini kita menggunakan data validation. Ini mobil-mobil yang digunakan untuk rental mobil. Lalu untuk harga ini kita ambil dari data yang ada, jadi menggunakan VLOOKUP dan menggunakan VLOOKUP sesuai dengan apa yang kita ambil jenis mobilnya. Lalu untuk lama sewa ini memang manual sesuai dengan transaksi. Lalu untuk pembayaran kita menggunakan data validation. Untuk jenis pembayaran ada DP atau uang muka, lunas, dan hutang. Selanjutnya adalah total. Jadi total ini berarti saya menggunakan rumus if jika pembayaran itu sama dengan DP, maka harga dibagi 2 dikali K6. Berarti harga dibagi 2 dikali dengan lama sewa. Lalu jenis pembayaran ini kami menggunakan data validation, yaitu kas dan kas BRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi kita. Ini merupakan jenis bukti transaksi. Yang pertama ada tanggal, ini tulisnya manual. Lalu ada lunas, kita menggunakan data validation sama seperti data ini. Lalu untuk pembayaran juga menggunakan data validation, kas atau kas BRI. Untuk nomor bukti sama, kita mainkan dengan tanggalnya. Lalu untuk jenis mobil ini kita menggunakan data validation juga, dengan diikuti plat nomor polisi menggunakan VLOOKUP, jadi mengaitkan dengan mobil, jenis mobilnya. Lalu untuk harga kita menggunakan VLOOKUP juga, diambil dari data list mobil yang ini. Lalu lama sewa manual terbilang itu jika pembayaran lunas, jika pembayaran sama dengan DP, maka D10, maka harga ini dibagi 2 dikali dengan lama sewa. Sebaliknya jika pembayaran secara lunas, maka D10 harganya dikali dengan lama sewa dibagi 2. Jika H4 sama dengan utang, jika pembayarannya sama dengan utang, maka yang terbilangnya ini 0. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya David Matthew Hasilaban, saya nomor absen 4. Berikutnya saya akan menjelaskan daftar aset. Pada perusahaan ini kami memiliki beberapa aset, yang dimana itu saya menggunakan beberapa rumus seperti terlihat di sini. Itu ada saya menggunakan sum untuk menjumlahkan semua total
harga perolehan yang kami miliki. Selanjutnya, saya menggunakan rumus bagi secara manual, di mana itu kami membagi dengan untuk mendapatkan hasil penyusutan, kami membagi harga perolehan dengan umur ekonomis yang ada. Misalnya seperti meja dan kursi ini. Itu misalnya E14 dibagi F14. Dan di sini juga menggunakan sum untuk menjumlahkan semua akumulasi penyusutannya. Dan aset kami itu ada peralatan, kendaraan, selanjutnya ada bangunan, tanah, bahan habis pakai, dan perlengkapan. Dan rumus-rumus yang digunakan itu sama, yaitu mendominasi itu adalah sum dan pembagian secara manual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Aurika Afifa, absen 14. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini untuk menyusun transaksi yang ada di bukti-bukti transaksi. Yang pertama kita menyusun transaksinya itu dari bukti-bukti, lalu debit dengan kredit itu sama, maka disamadengankan. Terus kita setelah menyusun transaksi, kita memakai sama dengan sum untuk mentotalkan transaksi tersebut. Selanjutnya untuk nomor bukti, kami menggunakan rumus if error, jadi supaya tidak ada, ketika ada kekeliruan mereka tidak menampilkan num atau ref di kolom ini. Lalu kami menggunakan VLOOKUP dari atau mengaitkan dari yang transaksi yang ini. Jadi kan transaksinya sejenis BKM, yaitu mengaitkan dengan tanggalnya seperti ini. Lalu untuk nomor akun kami menggunakan VLOOKUP dan mengaitkan ke data yang di sebelah sini. Jadi kami mengambil data dari data yang di sebelah sini menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah proses buku besar, di mana buku besar ini sama seperti sebelumnya di jurnal umum, ada menggunakan data valuation di bagian nama akun, dan ada nomor akun itu menggunakan VLOOKUP dan menggunakan if error juga. Dan fungsi buku besar di sini adalah untuk merapikan semua transaksi-transaksi yang ada di jurnal dan di neraca saldo, disatukan di dalam masing-masing akunnya untuk dipindahkan ke kertas kerja nantinya. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sendiri untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di jurnal umum, untuk menyesuaikan keadaan sebenarnya, seperti perhitungannya seperti jurnal umum. Debit kreditnya itu sama, maka pakai sama dengan, dan total dari penyesuaian itu kita memakai sum juga seperti yang ada di jurnal umum. Baik, perkenalkan, nama saya Nazila Divani, absen 16. Di sini saya izin menjelaskan tentang kertas kerja. Jadi kertas kerja kelompok kita memakai VLOOKUP yang diambil dari data-data COA agar tidak terjadi kesalahan manual pada kode akun. Dan kita juga menggunakan sum untuk mempermudah penjumlahan dari aset-aset yang kita hitung antara debit dan kredit. Dan terus kita lanjut ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini
kita menggunakan sum untuk mempermudah penjumlahan dari biaya-biaya, dan kita juga menggunakan perhitungan manual seperti I dikurangi dengan I20 untuk mengetahui laba bersih kita. Terus laporan perubahan ekuitas kita juga menggunakan perhitungan seperti manual tadi, kayak antara pengurangan sel dengan sel untuk mengetahui mata lahir kita. Baik, saya lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan hanya menggunakan satu rumus saja, yaitu adalah sum, di mana laporan posisi keuangan ini adalah untuk menunjukkan akun real yang dipindahkan dari kertas kerja ke laporan keuangan. Dan di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dimana posisi aset dan liabilitas serta ekuitas ini harus imbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jadi untuk jurnal penutup sendiri, untuk nomor bukti memang tidak ada. Lalu pendapatan sendiri kita mengambilnya dari COA sama dengan langsung nge-link ke COA. Untuk nomor akunnya kita menggunakan VLOOKUP, sama kita mengaitkan nama akun ke COA, lalu supaya tidak terjadi kesalahan pada nomor akunnya. Dan fungsi dari jurnal penutup ini untuk menutup akun seperti pendapatan, beban, prive, dan laba. Jadi karena kita mengalami keuntungan, sehingga modalnya berada di kredit dan ikhtisar laba rugi berada di debit. Lalu untuk pentotalannya kita menggunakan sum dari ini semua, dan keduanya harus balance. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Kita juga menggunakan rumus VLOOKUP untuk nomor akunnya supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi kita mengaitkan dengan nama akunnya. Nama akunnya kita ambil dari COA langsung. Lalu ini untuk nominal dari kasnya ini diambil dari laporan posisi keuangan sebenarnya, tapi memang sepertinya terjadi kesalahan. Ini jadi laporan neraca saldo setelah penutup ini diambil dari laporan posisi keuangan, dan untuk mentotalkan semuanya kita menggunakan rumus sum. Selanjutnya untuk perusahaan dagang kami, yaitu perusahaan Toko Plastik Sumber Manis. Toko Sumber Manis merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan plastik yang didirikan oleh Cilyatul Istiqomah pada tanggal 17 Mei 2021. Berlokasi di kawasan strategis Jalan Maijen Sungkono, Citra Garden City, Kota Malang. Toko ini lahir dari tekad dan semangat Cilyatul Istiqomah dalam membangun sebuah usaha yang dapat berkembang dan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berikut merupakan COA atau nama-nama akun serta kode akun yang ada di situs akuntansi dagang kami. Selanjutnya adalah rekap transaksi. Jadi rekap transaksi ini tentang penjualan dan pembelian yang terjadi pada periode Maret 1 sampai 31 Maret dari Toko Plastik Sumber Manis. Untuk BPP ini kami menggunakan rumus, jadi BPP kan beban pokok penjualan, jadi harga beli dari pembelian dari CV Mekar ini. Jadi untuk rumusnya itu F error dikali J5 dikali G5. Lalu ini supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan. Jadi ini F error, jadi harga pembelian per setiap pembeliannya dikali dengan unitnya.
sama halnya dengan yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Ini desain bukti transaksi kami. Untuk nomor bukti kami masih menggunakan teks F3, jadi ini nomornya sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi kalau misal tanggalnya 23, maka nomornya menjadi 0023 per BKM, bukti kas masuk, per 3 yang artinya bulan 3 per 2025 sesuai dengan tahun transaksi. Lalu untuk termin kami menggunakan termin N per 32 per 10 yang artinya mendapatkan diskon 2% ketika pelunasan terjadi dalam 10 hari. Lalu untuk quantity ini rumusnya manual. Lalu Krasak ini sebenarnya bisa menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari ini daftar harga atau price list. Lalu untuk harga kami menggunakan VLOOKUP D8. D8 berarti nama barangnya. Lalu tabelnya diambil dari sini, daftar price listnya, harganya. Lalu untuk jumlahnya berarti quantity dikali dengan harga. Selanjutnya untuk pembayaran ini kami menggunakan data validation, ada tunai, kredit, dan transfer. Lalu untuk diskon kami menggunakan rumus if and, jadi menggabungkan dua rumus. Yang pertama, jika pelunasan kurang dari 10 hari dan ketika pembayaran sama dengan kredit, maka akan mendapatkan maka total akan dikali dengan 2%. Dan kalau memang pelunasan kurang dari 10, lebih dari 10 hari dan pembayaran kecuali tunai akan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu untuk total sum F8 12. Jadi di sini menggunakan sum, lalu total setelah diskon berarti F15. F15 berarti diskon dikurang berarti total dikurangi diskon. Baik, saya lanjutkan ke daftar aset. Untuk daftar aset sama seperti sebelumnya, yaitu di bagian jasa, di perusahaan jasa, kami hanya menggunakan beberapa rumus seperti sum untuk menjumlahkan harga perolehan dan untuk menjumlahkan akumulasi penyusutan. Dan untuk harga akumulasi penyusutannya itu kami menggunakan total harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, itu seperti ini, E9 dibagi F9. Baik, selanjutnya ada neraca saldo awal. Ini diambil dari bulan sebelumnya. Jadi kita mengambil bulan Maret, jadi kita ambilnya itu bulan Februari. Maka rumusnya seperti tadi. Maka rumusnya seperti tadi, kita menggunakan sum. Baik, saya lanjutkan ke jurnal khusus, yaitu bernama jurnal pembelian. Di mana jurnal pembelian itu kami menggunakan sum di sini, dan di sini kami mengisinya manual. Sekali untuk nomor faktur kami menggunakan text day agar meminimalisir terjadi kesalahan di nomor faktur. Dan sini kami juga menggunakan sum untuk menotalkan debit atau kreditnya. Di rekapitulasi kami menggunakan VLOOKUP, dan untuk di rekapitulasi kami menggunakan data validation untuk keterangannya, dan untuk nomor akunnya kami menggunakan VLOOKUP, dan kami juga menggunakan langsung di debit dan kreditnya. Begitu juga di jurnal penjualan, di jurnal penerimaan kas, di jurnal pengeluaran kas. Baik, selanjutnya ada kartu persediaan. Jadi
perusahaan kita menggunakan metode perpetual FIFO first in first out yang dimana kita menggunakan perhitungan secara manual seperti ketika ada barang masuk maka langsung saja ditaruh persediaan ditambah perhitungan manualnya yaitu persediaan unit 50 ini ditambah dengan barang yang masuk menjadi 30 dan kita juga menggunakan perhitungan manual seperti menghitung unit dengan harga itu akan menghasilkan jumlah. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan keadaan sebenarnya dan seperti dan ini debitnya ini diambil dari daftar aset, terus kreditnya diambil dari debit, dan kita mentotalkan pakai sum untuk mentotalkannya. Baik, selanjutnya untuk buku besar pembantu utang dan piutang. Untuk buku besar pembantu utang dan piutang sendiri yaitu untuk membantu kami untuk mengetahui apakah utang atau piutang yang kita miliki kepada supplier ataupun customer serta membantu untuk menyusun kertas kerja. Seperti misalnya untuk penjualan nanti diambil dari jurnal jual dan masuk di debit, lalu tinggal dijumlahkan disama dengan dan dikurangi. Selanjutnya ada buku besar. Nah, ini nama akunnya itu pakai data validation untuk mempersingkat pengerjaan agar cepat. Terus mohon maaf, nama akunnya pakai data validation untuk mempersingkat waktu, dan nomor akunnya itu pakai lookup. Dan buku besar ini untuk mempermudah penyusunan kertas kerja. Baik, selanjutnya ada neraca lajur atau kertas kerja. Jadi di kertas kerja ini terdiri dari neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, nominal, dan real. Jadi kita memakai data validation untuk nama akun dan kita memakai nomor akun untuk kita memakai lookup untuk nomor akun agar tidak terjadi kesalahan ketika pencatatan. Nah, cara perhitungannya yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan ini diambil dari buku besar, penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan ini diambil dari perhitungan neraca saldo sebelum dan penyesuaian. Ketika terjadi debit dengan debit, maka penaruhannya ditaruh di sebelah debit. Ketika terjadi debit dengan kredit, maka ada pengurangan. Ketika debitnya lebih besar, maka ditaruh di kolom debit. Dan akun nominal ini adalah akun laba rugi, yaitu ada akun pendapatan dan beban. Dan akun real ini ada akun neraca, yaitu ada akun aset, liabilities, dan ekuitas. Dan kita juga menggunakan perhitungan sum untuk mempercepat waktu ketika pengerjaan akuntansi. Selanjutnya memasuki laporan keuangan. Yang pertama itu tentang laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi terdiri dari dua, yaitu pendapatan dan beban. Di sini penjualan kami 5.371 sekian dan diskonnya
80.700.000. Diskon penjualan ini diambil dari neraca lajur serta penjualan juga diambil dari kertas kerja atau neraca lajur. Nah, diskon penjualan ini termasuk ke dalam akun pendapatan dan akunnya tuh kontra dengan akun pendapatan sehingga mengurangi penjualan yang ada. Sehingga total yang diakumulasi sekian. Lalu biaya operasional diskon pembelian sebenarnya ini mengurangi dari BPP. Dan diskon pembelian ini termasuk ke dalam akun beban tetapi kontra sehingga dia mengurangi akun beban. Jadi setelah diakumulasikan semua biayanya terjadi beban totalnya sekian sehingga kami mengalami kerugian sebesar 3.162 sekian. Kami menggunakan sum juga, rumus sum untuk mengakumulasikan atau mengurangi dari total pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Jadi selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini untuk mengetahui informasi akhir. Nah, jadi modal awal ini kita ambil dari buku besar. Dari kertas kerja sudah disesuaikan. Terus kan kita perusahaan kita kan mengalami kerugian. Jadi modal awal dikurangi kerugian dan perusahaan kita juga ada prive, maka modal awal ini dikurangi dengan kerugian, dan dikurangi dengan prive dan terjadi modal akhirnya sekian. Baik, saya lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan kami hanya menggunakan sum untuk menjumlahkan semua aset, liabilitas dan ekuitas. Di mana laporan posisi keuangan ini adalah menunjukkan laporan keuangan yang ada di akun real di kertas kerja, yang dimana posisi asetnya itu berada di sebelah kiri dan untuk liabilitas dan ekuitas itu berada di sebelah kanan, yang dimana aset, liabilitas, ekuitas harus seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini gunanya untuk menutup akun-akun beban, pendapatan, beban, prive dan laba. Jadi jurnal penutup ini kami menggunakan data validation untuk nama akunnya serta nomor akunnya kami menggunakan if error serta VLOOKUP yang diambil dari COA. Jadi untuk data validation seperti ini, kita ambil dari COA. Lalu untuk nomor akun menggunakan if error supaya ketika terjadi kesalahan maka mereka akan mengkosongkan kolom tersebut atau sel tersebut. Lalu nomor akun ini diambil dari COA menggunakan VLOOKUP. Jadi jurnal penutup ini itu untuk jadi penukaran akun dengan ikhtisar laba rugi. Lalu untuk menutup akun prive menggunakan akun modal. Jadi prive ditukar ke kredit dan modal di debit. Lalu ketika kami mengalami kerugian untuk menutup akun laba sehingga akunnya modal berada di debit, jadi mengurangi modal, dan ikhtisar laba rugi berada di kredit. Lalu selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini diambil dari laporan posisi keuangan dan nominalnya hampir sama. Lalu untuk nama akun kami menggunakan data validation juga yang diambil dari COA. Nomor akunnya menggunakan if error dan VLOOKUP yang diambil dari COA juga. Lalu nominalnya diambil dari laporan posisi keuangan. Untuk menotalnya kami menggunakan sum dan antara debit dan kredit harus seimbang. Nah, berikutnya adalah rasio. Ini adalah rasio dagang kami, di mana itu current rasionya itu adalah berasal dari aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar yang menghasilkan 472,47%. Quick ratio itu adalah aset lancar dikurang persediaan per liabilitas, itu hasilnya adalah 450,10%. Dan berikutnya adalah cash ratio, di mana itu adalah 140, di mana itu adalah kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar yang hasilnya adalah 449,69%.
di mana keterangannya itu adalah jika di current ratio, kemampuan perusahaan toko sumber manis untuk membayar liabilitas adalah sebesar 472,47%, dan untuk quick ratio, jadi kemampuan perusahaan toko plastik sumber manis untuk membayar liabilitas dengan aset lancar tanpa perhitungan persediaannya itu adalah 450,10%, dan untuk cash ratio, perusahaan plastik sumber manis mempunyai uang kas yang tersedia untuk membayar liabilitas sebesar 449,69%. Berikutnya adalah analisis solvabilitas, di mana ada debt to asset ratio yang memiliki hasil 7,94%, yang artinya adalah kesehatan neraca keuangan perusahaan toko plastik sumber manis ini adalah sebesar 7,49%. Debt equity ratio, di mana itu adalah hasilnya 8,62%, di mana perusahaan toko plastik sumber manis hanya mempunyai utang sebesar 8,62% dan modal sendiri, menandakan struktur keuangan yang sangat aman dan tidak bergantung kepada peminjaman uang. Berikutnya adalah debt to capital ratio yang memiliki hasil 7,94%. Jadi perusahaan toko plastik sumber manis memiliki 7,94% dari total pembayaran yang berasal dari utang. Yang terakhir ada analisis probabilitas, di mana itu ada yang pertama ada return to asset ratio yang memiliki hasil minus 0,76%, di mana perusahaan toko plastik sumber manis mengalami kerugian sebesar 0,76%. Berikutnya adalah return to equity ratio, di mana memiliki hasil minus 0,82%, di mana pemilik toko plastik sumber manis memiliki kerugian sebesar 0,8% dari modal yang ditanamkan. Dan terakhir ada net profit margin, di mana itu hasilnya adalah minus 58,88%, yang dimana artinya adalah toko plastik sumber manis memiliki kerugian 58,88% dari total penjualannya. Baik, jadi kesimpulan kami himbau, keaslian transaksi ini tidak terjadi 100%. Jadi kesimpulannya dari perusahaan toko sumber manis setelah melalui siklus akuntansi itu dapat disimpulkan bahwa kesehatan toko sumber manis ini cukup baik karena perusahaan juga cukup mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya. Selain itu, struktur modal perusahaan juga tergolong sangat sehat karena sebagian besar perusahaan tidak utang, jadi dari modelnya dia sendiri. Namun pada sisi profitabilitas, toko plastik sumber manis ini mengalami kerugian karena aset dan modal ini tidak mampu mencakup laba, karena pada saat bulan Maret yang kita analisis ini terjadi banyaknya pengeluaran untuk biaya-biaya operasional dan lain-lain. Baik, Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.